Halo semua, jumpa lagi bersama saya Tirza Bonyadone dalam podcast Kosa Kata, Kosa dan Kata-Kata. Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk membahas seputar masa depan pertumbuhan kopi. Kalau berbicara seputar dengan kopi, saya mau kasih informasi sedikit buat kalian semua, di mana kopi merupakan salah satu tumbuhan yang dimanfaatkan bijinya untuk dibuat sebagai minuman. Dan kopi merupakan salah satu minuman favorit dan terpopuler pada masa kini juga. Sekedar informasi juga buat teman-teman podcast Kosakata nih. Pada tahun 2015 Indonesia merupakan negara keempat yang memiliki ekspor kopi tertinggi di dunia. Akan tetapi nih, Papua cuma berhasil mengekspor sekitar 0,1% kopi. Apakah ada masa depan pertumbuhan kopi di Papua yang nantinya dapat bersaing dengan daerah-daerah lain di Indonesia? Dan untuk itu kita sudah punya narasumber luar biasa pada hari ini yang akan berbagi seputar masa depan pertumbuhan kopi. Dan tentunya juga saya ingin menyapa secara langsung Kak Kalita. Halo. Halo. Luar biasa, ini kali kedua kita bertemu lagi dan tentunya Tirza sangat senang sekali bisa menyapa kakak sekali lagi di podcast Kosakata. Dan Kak Kalita gimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa, baik sekali. Baik sekali ya, terpancar ya dari aura-auranya. Dan kalau waktu-waktu lalu saya diajak podcast untuk bersama kakak-kakak laki-laki dorang. Sekarang juga kita kembali lagi untuk berjumpa dengan perempuan-perempuan Papua yang hebat dan luar biasa. Dan menurut saya ini suatu inspirasi juga Kak Kalita, di mana kakak bergerak di bidang kopi. Ini kan kopi kan biasa ya, kita tahu ya, pria yang paling banyak sekali diketahui. Betul. Yang paling banyak ambil peran lah ya istilahnya ya kakak ya. Tapi kira-kira kakak mungkin kita mau tahu juga backgroundnya kakak lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Kira-kira kakak boleh ceritakan buat kita? Kalau saya sendiri, Lita Numberi, punya usaha meja kopi, di mana itu adalah coffee shop, dan juga ada roastery juga, namanya In Papua Coffee and Roastery. Jadi kami bukan hanya bergerak di bidang coffee shop, tapi juga kopi yang di roasting, seperti itu. Dan kira-kira kakak mungkin bisa cerita juga kepada kita ya. Kan tadi yang Tirza bilang bahwasannya kakak nih kan mungkin mau cerita tentang kakak punya histori sebelum-sebelumnya. Kok bisa wanita khususnya perempuan Papua mengambil bidang yang khusus kopi gitu loh. Karena jarang sekali kalau untuk saya pribadi jarang sekali melihat, karena ya kalau di Papua tuh kebanyakan mungkin UMKM lokal yang berbau masak-masak ya, kuliner itu biasa kan mama-mama dengan noken, kearifan lokal lainnya. Tapi kenapa kakak memilih kopi? Kalau dari saya sih, saya background pendidikan saya tuh psikologi. Pada saat datang ke sini, memang melihat keadaan masyarakat, kebanyakan kita orang Papua untuk di bagian bidang usaha, dengan orang pendatang kita sedikit untuk jadi pengusaha. Istilahnya kita berapa persen lah dibandingkan orang yang datang dari luar. Dan saya melihat bahwa ada satu peluang yang bagus kita sebagai anak-anak muda untuk menjadi seorang pengusaha atau pebisnis begitu. Mulailah apa yang saya sukai. Jadi yang saya sukai itu coffee shop. Saya suka minum kopi. Jadi memulai satu usaha ini karena apa yang saya sukai. Jadi itu apa yang saya suka. Ngajak teman untuk buka coffee shop, dan ada partner saya juga, kami sama-sama membuka meja kopi. Nah itu yang salah satu memotivasi saya. Dan kenapa memilih kopi? Karena kopi itu tumbuh di Papua, dan itu ciri khas Papua juga gitu. Bukan kami bawa dari luar terus kami olah di Papua, tapi benar-benar kopi ini yang tumbuh di Papua. Jadi itu sumber daya alam dari Papua itu sendiri yang saya lihat cukup bagus, dan perkembangan kopi ini terus ya, apalagi saya suka drakor. Drakor itu kan kalau kita nonton drakor tuh pasti yang Americano pagi, dan itu bukan hanya film saja sih, ternyata kopi ini tersebar luas dan banyak orang yang sangat suka begitu. Bukan karena saya ikut teman-teman ya antusias teman-teman, tidak, itu karena benar-benar apa yang saya suka. Dulu waktu pas kuliah suka ngopi, suka ke coffee shop, itu yang memotivasi saya untuk
kenapa tong tidak bisa buka begitu, karena ini memang juga salah satu itu yang saya tadi bilang sumber daya alam di Papua. Oke, dengan Seperti kekayaan alam yang ada di Papua juga, yang artinya kakak melihat bahwa ini ada potensi juga Iya, ya. benar sekali. Tapi menurut saya ini unik kakak. Kalau kita mau lihat kakak punya background ini kan, ya lulusan psikologi. Nah, tapi tadi kan kakak sendiri bilang bahwa kakak juga penikmat kopi. Iya. Jadi sebenarnya ada balancing atau seperti apa kakak antara dunia perkopian dan juga psikologi? Sebenarnya sih balance saja sih. Selama kalau psikologi kan satu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia ya. Jadi di mana ada manusia ya itu kita juga bisa menerapkan, kita punya ilmu yang kita belajar seperti itu. Jadi di coffee shop saya kan berjumpa banyak orang, begitu. Bagaimana cara mentreatment pelanggan, kita di situ banyak mengetahui karakter orang, kayak gitu sih. Jadi pelanggan atau customer yang datang kami tuh anggap sebagai keluarga. Jadi karena saya background saya seperti itu, jadi banyak ngobrol. Memang kalau kita lihat ya, coffee shop itu untuk tempat ngobrol, malah sekarang dijadiin tempat kerja, tempat meeting, banyak banget dia punya fungsinya gitu, bukan hanya kita mau menikmati kopi. Baik, berarti istilahnya kayak saling berjalan juga ya, antara Benar. kakak punya gelar sarjana psikologi dan juga ya perkopian ini sejatinya. Iya. Dan kalau kakak Lita sendiri melihat ya, kan kakak sendiri bilang bahwa pergerakan perkopian juga yang ada di tanah Papua ini cukup luas juga. Iya, benar. Bahkan kopi-kopi yang kita miliki juga tidak kalah ya, tidak kalah dari saingan-saingan kita yang mungkin di daerah-daerah lain. Benar. Pertumbuhan kopi yang luar biasa Iya. juga. Kalau kakak sendiri melihat pergerakan atau pertumbuhan dari kopi Papua sendiri seperti apa? Kalau saya lihat, saya kan baru bergabung sekitar 2020 ya untuk kopi di Jayapura ini sendiri, yang saya lihat cukup pesat ya, mulai dari pertumbuhan coffee shop yang dimana coffee shop dulu 2020 baru berapa saja, sekarang sudah lumayan. Menurut saya di kota Jayapura aja sudah, kalau kita terhitung bisa ratusan, bisa, karena coffee shop yang terhitung besar mungkin kita bisa tahu, yang kecil-kecil kita tidak tahu. Anak-anak muda sudah mulai bergeser, mungkin dulu dong nongkrong untuk minum yang lain gitu. Tapi ini mereka sudah mengubah, mereka punya pola nongkrong ke coffee shop, di mana coffee shop mulai rame. Jadi ini bukan karena saya lihat coffee shop orang lain, saya mengalami sendiri di meja kopi. Jadi kebanyakan anak-anak muda yang nongkrong. Jadi anak-anak lulusan kuliah ataupun lagi ngerjain skripsi ataupun ngerjain tugas, ngobrol, rapat. Anak-anak SMA rapat pun juga di meja kopi gitu. Jadi saya lihat mulai berbeda. Jadi kopi mempertemukan semua orang lah gitu. Yang artinya juga tidak jauh-jauh ya, mau kerja tugas juga, atau Bisa. mungkin melakukan aktivitas santai-santai ya, kopi juga sudah jadi temannya. Iya, benar. Dan istilah kayak di Jayapura ini ya khususnya ya, tempat nongkrong nih kayaknya banyak sekali. Iya. Terus terjauh-jauh juga dari kopi. Iya, pasti ada kopinya Ya, toh. benar sekali. Nah, kira-kira kakak kalau dari sudut perkopian sendiri nih, Yap. kakak menggunakan rata-rata nih ya, kopinya sendiri ini memang lokal punya kah, ada brand luar lagi? Kalau meja kopi sendiri pakai hanya kopi Papua yang kita Kopi pakai. Papua Benar. itu biji-bijiannya kah atau mungkin sudah bubuk kah atau seperti apa? Semua sih, jadi kopi Oke. ngambil dari petani yang di mana kami saya kan juga tergabung dalam Papua Youth Creative Hub. Kami ada mitra petani dan mitra tersebut kami mengambil kopi dari petani-petani. Langsung petani, bapak-bapak petani dong, WA saya atau telepon, anak kopi sudah ada. Nanti mereka kirim dari Pegunungan Bintang, dari Wamena. Jauh-jauh ya? Iya. Di Jayapura sini. Nanti kirim, ambil di Sentani, terus di meja kopi kami olah, kami roasting. Selesai di roasting itu sangrai ya bahasa Indonesianya ya. Disangrai ya? Iya, disangrai. Dipanas-panasin. Iya, dipanasi pakai mesin. Alat ya, mesinnya ya. Iya, pakai alat. Setelah itu jadilah biji kopi atau roast bean. Biji kopi yang sudah disangrai itu, coklat yang biasa kalau ketong lihat di kafe itu ada biji coklat itu. Nah, sudah jadi itu sudah siap dijual. Yang sudah siap dijual kami packing, ada yang dalam bentuk whole beans, dalam bentuk biji kopi, ada yang sudah menjadi bubuk. Nah, itu sudah kami buat dalam kemasan. Selanjutnya bisa dijual juga di kafe. Jadi nanti dijual bijinya di grinder jadi bubuk pakai mesin lagi untuk
buat jadi minuman. Berarti kakak dong tidak hanya menyediakan ya minum di tempat Tempat, saja, tapi tapi bisa. benar-benar menyediakan yang ketong juga bisa take away untuk pulang begitu ya. Iya, benar. Kira-kira dari kakak sendiri melihat bahwa kopi ini kan kakak dorang ambil dari brand lokal sendiri. Iya. Tentunya itu kan ada musim-musim panennya juga. Nah Benar. itu kakak dong bisa kasih informasi buat kita seperti apa? Kalau yang setahu saya ya, sepengetahuan saya untuk perkebunan kopi ini atau di atas di Pegunungan Bintang, Wamena dan lain-lain memang ada panen raya, panen yang besar. Nah, itu kami bisa beli dalam jumlah banyak, terus disimpan dalam tempat yang sudah sesuai standarnya. Ada Grain Pro, tempat penyimpanan kopi lah yang sesuai dengan standar untuk penyimpanan kopi, biji-biji kopi itu untuk green bean-nya. Tetapi juga ada panen-panen kecil yang dimana seminggu gitu ada panen-panen kecil sehingga setiap bulan juga kita masih bisa beli. Nah kira-kira kakak kalau kita berbicara seputar kopi ini ya, kan tadi kan Tirza juga sempat baca bahwa Papua punya kopi nih ya istilahnya masih di bawah sekali ya dari daerah-daerah lain. Petani maupun kakak orang yang menjual kan juga harus berpikir lebih panjang lagi untuk memperkenalkan bagaimana Papua punya kopi tuh semakin dikenal di daerah-daerah lain. Iya. Kalau saya sih untuk kualitas kopi Papua, saya sebagai penikmat kopi Papua sangat enak dan ciri khas tersendiri. Yaitu kopi Papua punya ciri khas tersendiri, ya MDPL Papua paling tinggi dan dia punya flavor rasa kopi aslinya tuh harus banyak begitu. Dan itu enak. Dan satu ciri khas dari Papua yang mempunyai keunikan adalah kita nggak pakai pupuk kimia. Kalau pupuk organik iya kan, pupuk organik bisa dari daun dan sebagainya. Tapi saya tidak bisa mengklaim organik karena kalau organik itu kan ada bidang tertentu yang menyatakan bahwa organik. Tapi kita lihat saja kualitas kopi Papua tidak menggunakan pupuk kimia. Bagaimana mau beli pupuk kimia? Transportasi saya selalu menggunakan pesawat. Mahal gitu ya. Untuk kita kayak mungkin mau bawa sesuatu dari luar Benar. saja untuk transportasi ke sini saja mahal sekali. Iya. Dan kalau menurut kakak sendiri nih, sebenarnya petani itu mampu tidak ya membuka lahan kopi secara besar-besaran di tanah Papua? Aslinya kan harus, karena kita punya hutan ini sangat banyak begitu. Tinggal bagaimana caranya kami sebagai pelaku usaha mensupport untuk selalu membeli biji kopi sama petani dan kalau bisa mungkin dari pemerintah membantu petani supaya membuka lahan dan juga memberikan edukasi. Dan itu bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah, tapi kami juga sebagai pelaku usaha kopi, anak-anak muda Papua, ketong kalau mau kopi Papua terus meningkat dan terus ke kancah internasional, kita harus bantu bapak-bapak dorang yang ada di pegunungan sana. Ya, gitu ya. Semoga dari wadah Papua Youth Creative Hub ini kami terus lagi melakukan progres untuk pendampingan terhadap petani supaya kualitas kopinya tuh semakin terdepan juga bagus juga dan terkenal juga ya. Bagus. Pertama bagus, terus konsistensi kita terus pembukaan lahan sehingga kita bisa ekspor. Kan kalau ketong bicara ekspor bukan saja kualitas bagus. Bagus iya, kopi Papua bagus. Enak iya. Tapi bagaimana ketong terus berkelanjutan dari hari ini ketong bisa menghasilkan 1 ton, besok 1 ton, besoknya 1 ton tetap ada. Jangan hari ini konsisten. Terus pembukaan lahan terus dan juga memberikan edukasi kepada bukan hanya kepada bapak-bapak dorang, anak-anak muda pun juga harus diberikan edukasi. Karena dong berpikir bahwa barista boleh keren, tidak. Petani juga keren. Karena sebenarnya sumber itu dari dorang. Kalau petani macet, ketong tidak bisa buat kopi di bawah. Benar sekali. Dan tentunya ini juga butuh dukungan dari kita ya. Iya. Oke, kakak kira-kira yang terakhir. Nah ini kan kakak kan sebagai pengusaha kopi toh. Yap. Kopi apa yang akan kakak jadikan sebagai produk unggulan di tanah Papua? Kopi apa ya? Semua kopi Papua enak. Jadi semuanya diunggulkan. Semua diunggulkan. Kalau saya tidak ada bilang kopi dari daerah ini tidak enak. Kopi Papua semua enak. Kopi Papua semuanya enak. Ya? Tergantung selera orang. Hari ini dong mau kopi dari Tiom, dong mau kopi dari Bipiri, dong mau kopi dari Tangma, dong mau kopi dari Oksibil, Okbibab, semua terserah. Kopi Papua enak. Kopi Papua enak. Oke, luar biasa. Dan artinya juga buat teman-teman yang ada di Kosakata ya, jangan sampai kita melewatkan kopi Papua ya. Mungkin Kak Kalita mau sampaikan sesuatu buat podcast Kosakata, silakan. Kalau saya sih sebagai perempuan Papua, terus menjejaki usaha kopi ini, saya mau sampaikan bahwa untuk khusus perempuan-perempuan Papua bahwa ketong ini wanita-wanita hebat. Dari mama-mama saja ketong sudah belajar bagaimana dong berjuang
di pasar, di jualan pinang, jualan ikan asar itu mama, jualan roti, jualan noken dan segala macam itu mama Papua. Tapi saya mau lihat bahwa hari ini saya bisa ada di sini dan bikin usaha kopi, bahwa teman-teman juga bisa gitu. Bukan hanya ketong, oh mama nanti jualan, saya juga ikut mama jualan sana. Tidak. Hari ini mama jualan, ketong bisa mengupgrade diri lagi, ketong bisa kembangkan. Hari ini mama jualan pinang dalam begini, oh besok saya bisa bikin produk olahan baru dari pinang. Kita bisa membuat sesuatu, meng-create sesuatu yang lebih baru lagi. Begitu. Terus sumber daya alam Papua ini sangat banyak, ketemu kekayaan alam sangat banyak. Bagaimana caranya orang mau memanfaatkan apa yang ada, Tuhan sudah kasih, ketemu manfaatkan yang ada, tapi juga ingat jangan kasih rusak alam yang ada. Ketemu terus jaga ketemu alam, manfaatkan hasil yang ada, dan ketemu mau kembangkan ketemu tanah Papua, Papua terus akan maju, dan kita terus akan berdampak buat Indonesia dan berdampak buat dunia. Luar biasa, dan itu ya, Papua terus maju dan siap berdampak buat dunia oleh owner Meja Kopi Kak Kalita Numberi. Dan untuk itu sobat podcast Kosakata, akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih buat Kak Kalita, terus menginspirasi perempuan-perempuan Papua yang ada di tanah ini, karena dari ketang untuk ketang tanah Papua semakin luar biasa. Dan sampai jumpa.